Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam semangat untuk teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang jarang diucapin semangat. Oke, tapi tidak ada masalah ya teman-teman ya. Meskipun jarang ada yang masih semangat, tapi teman-teman harus tetap sehat. Oke, baik teman-teman yang baik hatinya, di video ini saya akan menyampaikan tema tentang rukun iman dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, teman-teman yang baik, saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan rukun iman. Apalagi sejak kecil Anda sudah diperkenalkan tentang rukun iman, bahkan sudah harus menghafalkan rukun iman. Nah, sekarang Anda sudah menjadi mahasiswa, maka levelnya bukan hanya untuk menghafalkan saja, tapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang baik, tentunya teman-teman masih ingat ada 6 rukun iman, ya. Kalau rukun Islam ada 5. Tapi terkadang kita pernah keliru ya, ketika kita ditanya ada berapa rukun iman, kita jawabnya adalah 5, padahal itu rukun Islam yang 5. Sedangkan rukun iman itu ada 6. Atau mungkin ada waktu itu teman saya bercanda gitu ya, ditanya, ada berapa rukun iman? Ada 11. Karena 6 tambah 5, jadi rukun iman tambah rukun Islam itu ada 11. Tapi itu adalah guyonan teman-teman saya gitu ya. Sebenarnya jelas adalah berbeda ya antara rukun iman dan juga rukun Islam. Baik, teman-teman, sekilas sebelum kita memahami bagaimana implementasi rukun iman dalam kehidupan sehari-hari, kita flashback sedikit ya. Ada 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan terakhir adalah iman kepada qada dan qadar atau takdir. Nah, menghafalkan keenam rukun iman ini tentunya sangat mudah. Tidak butuh waktu 1 hari, kita sudah bisa menghafalkannya, ya kan? Tapi ketika kita harus mengimplementasikan dalam kehidupan, tentunya tidak cukup 1 atau 2 hari, bahkan berhari-hari, bahkan sampai hari akhir pun, ya kan? Kita tentunya terkadang banyak orang yang susah untuk mengimplementasikan keimanan ini dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita sama-sama belajar, tidak hanya sekedar menghafal, tapi juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, teman-teman yang baik, sebelum kita berbicara tentang implementasinya, tentunya dari awal kita perlu mengetahui hakikat iman itu sendiri. Secara etimologi, iman ini berasal dari kata atau amanah. Al-iman berarti aman dan sentosa. Iman, aman. Atau ada istilah lagi, iman, aman, iman, imun, dan aman. Gitu ya. Kalau masa-masa COVID kan mengkaitkan dengan imun ya. Oke, lawan katanya adalah takut, khawatir, dan tidak aman. Jadi iman itu adalah aman, dan lawan katanya adalah tidak aman. Ada juga al-imanah, berarti terpercaya dan jujur. Lawan katanya adalah khianat. Iman berarti percaya dan membenarkan. Lawan katanya adalah kufur dan mustahil. Berarti iman itu adalah percaya dan membenarkan dalam hati. Secara etimologi ya teman-teman ya. Sedangkan secara terminologi dan secara bahasa diartikan bahwa iman berarti tidak hanya membenarkan dalam hati saja, tidak hanya mengikrarkan atau mengucapkannya dengan lisan, tetapi juga melaksanakan rukun-rukunnya dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti syukur ya. Syukur itu bukan hanya letaknya dalam hati, ya kan? Bukan hanya sekedar diucapkan alhamdulillah misalnya, tetapi juga harus diimplementasikan dalam kehidupan, dibuktikan di mana syukur kita. Begitu pula dengan iman, dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan, bahwa kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dan keenam rukun iman tersebut. Oke, teman-teman yang baik, sehingga iman itu tidak hanya sekedar diucapkan saja ya, saya beriman, saya memiliki iman ya, tapi dia harus dibuktikan gitu kan. Karena iman itu adalah keyakinan. Sama seperti ketika kita itu setia sama seorang ya, maka kesetiaan kita juga harus dibuktikan, bukan hanya sekedar lisan saja. Setia itu nggak cukup hanya diam. Ya, setia itu nggak cukup hanya didiemin aja, tapi juga dibuktiin gitu loh. Jadi kita harus setia kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita kepada agama kita. Tapi nggak cuma didiemin aja, tapi harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang baik. Ada beberapa lawan kata dari iman. Beberapa di antaranya ya, sekedar teman-teman tahu saja, ada kufur. Kufur berarti terhalang atau tertutup. Dan orang kafir adalah orang yang tidak bisa mengetahui dan memahami Allah dan segala yang datang darinya. Jadi kufur ada yang mengkaitkan dengan kafir. Jadi dia tertutup.
tidak meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang maha menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Bahkan dia cenderung mengingkarinya. Yang kedua adalah fisk atau fasik. Itu adalah keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang fasik itu orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Kemudian nifak atau sering kita sebut sebagai munafik. Secara umum munafik itu kita maknai orang yang selalu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya gitu. Atau orang yang mengaku dirinya percaya dalam hati, tapi sebenarnya dia tidak percaya atau kafir dan menampakkan seolah dirinya itu percaya kepada Allah dan menyembunyikan kekafirannya gitu loh. Dia itu ngaku gitu loh bahwa dia percaya gitu loh. Percaya di dalam hati tapi gitu loh. Tetapi sebenarnya dia nggak percaya dan seolah-olah dia tuh ya aku taat kepada Allah gitu loh. Padahal sebenarnya itu tidak gitu ya. Kemudian syirik atau musyrik kita mengaitkannya, yaitu adalah meyakini ada banyak Tuhan atau meyakini adanya kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyamakan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kan ini merupakan perbuatan yang melanggar aturan-aturan agama Islam. Musyrik. Nah, ada 4 ini yang tentunya atau secara terminologi itu adalah lawan kata dari iman. Nah, hati-hati ya teman-teman ya dari beberapa tindakan-tindakan keempat ini ya, karena ini nanti akan merusak keimanan kita kepada agama kita. Baik, teman-teman yang baik, kita lanjut. Oke, kemudian kita masuk ke dalam rukun iman. Rukun iman itu ada 6 tadi ya, yang sudah kita sebutkan dari awal. Nah, artinya yang pertama adalah iman kepada Allah adalah mengetahui dan mempercayai dengan percaya yang mantap terhadap sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil dan jaiznya. Ada 3 sifat-sifat selain Asmaul Husna, ya kan? Ada beberapa sifat-sifat wajib bagi Allah, begitu juga dan berkebalikannya ya, sifat-sifat mustahil dan sifat yang jaiz atau yang mungkin. Nah, nanti kita akan jelaskan ya, kita bicara bersama-sama. Nah, di sifat wajib ini artinya sifat yang pasti ada dari zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang mustahil artinya sifat yang tidak mungkin ada, tidak mungkin ada. Sedangkan jaiz artinya adalah yang boleh atau mungkin ada atau juga tidak ada. Artinya yang mungkin Allah lakukan dan yang tidak mungkin Allah juga bisa lakukan. Teman-teman yang baik, kita masuk ke yang sesi yang pertama, iman kepada Allah. Oke, iman kepada Allah tentunya adalah mengetahui dan mempercayai, ya kan, dengan kepercayaan yang mantap dan sepenuh hati dari dalam hati yang paling dalam terhadap sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil dan jaiznya. Kenapa ada sifat mustahil bagi Allah? Berarti kita tahu bahwa Allah tidak mungkin, ya kan, mengingkari sifat-sifatnya. Sifat wajib itu artinya adalah sifat yang pasti ada. Mustahil artinya tidak mungkin ada, dan jaiz adalah yang boleh atau mungkin ada atau tidak adanya. Nah, teman-teman yang baik, jadi ada salah satu contoh ya untuk bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan sholat 5 waktu, ya kan, melakukan kewajiban kita untuk zakat misalnya, berbakti kepada kedua orang tua dan lakukan segala amalan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat 5 waktu tentunya adalah wajib dan ini bukti ya kan kita sebagai seorang hamba menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berbakti kepada orang tua, kenapa hubungannya dengan iman kepada Allah? Karena apa? Ridhollahi fi ridhol walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua. Oleh karena itu ya kita harus berbakti kepada orang tua kita. Itu salah satu contoh bukti keimanan kita ya, implementasi dalam kehidupan sehari-hari kita tentang iman kepada Allah. Teman-teman yang baik, ini saya akan contohkan 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan apa itu sifat jaiz. Kalau dalam ketika kita masih kecil, mungkin teman-teman ada yang masih ingat ya, ada lagu nyanyian ya, sholawat syair itu kan, yang seperti ini. Wujud qidam baqa muhallafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrati rotat ilmu hayyan sama basar kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basyiron mutakaliman. Ya kan? Nah, wujud ada, sifat mustahilnya adalah tidak ada. Qidam dahulu, sifat mustahilnya adalah baru. Sampai seterusnya, sampai 20. Mutakaliman, Allah maha berfirman, sedangkan abkaman, betul-betul bisu. Itu tidak mungkin. Sedangkan sifat jaiz adalah sifat yang mungkin Allah melakukan sesuatu dan atau mungkin juga meninggalkannya gitu loh. Yang ini tentunya berkaitan dengan baik dan buruk dan sebagainya. Kenapa Allah memiliki sifat jaiz? Karena coba kita lihat
sifat wajib Allah yang nomor 7 dan 8. Qudrat, irodat. Qudrat adalah berkuasa, irodat adalah berkehendak. Sehingga karena Allah Maha berkuasa dan Maha berkehendak, maka bisa jadi Allah melakukan atau mungkin tidak atau mungkin meninggalkannya sama sekali. Tetapi yang jelas adalah kita harus mengimani sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua sifat-sifat ini hendaknya kita pahami betul-betul ya, kita resapi sehingga menguatkan bahwa luar biasa Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha agung. Teman-teman yang baik, yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Nah, kita wajib beriman tentang adanya malaikat. Mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dibuat dari cahaya. Percaya bahwa setiap malaikat Allah memiliki masing-masing tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat yang memberi kabar, ada malaikat yang mencatat amal baik, ya kan, dan amal buruk manusia. Nah, teman-teman yang baik, malaikat itu selalu taat kepada Allah ya. Tidak mungkin dia ingkar kepada perintah Allah. Nah, dari sini kita belajar gitu kan, bahwa kita harus taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua kita. Nah, salah satu contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari adalah meniru sifat baik dari malaikat yang selalu taat kepada Allah itu tadi, kemudian ingat bahwa ada malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan buruk kita. Dalam hidup kita di dunia, pastikan kita selalu memperbanyak perbuatan baik. Karena apa? Karena ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Meskipun kita terkadang lalai ya, kita kadang-kadang itu merasa apa ya, merasa lengah ya kan. Kita melakukan tindakan sesuka hati kita. Kadang kita lupa. Ternyata Allah itu mengirimkan malaikat yang ada di sisi kanan dan sisi kiri kita untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita. Ketika kita tahu, mengimani sebetul-betulnya dan kita tahu ada malaikat, maka kita tentunya harus berhati-hati. Itu yang paling penting, teman-teman. Sehingga mari kita sama-sama untuk selalu meningkatkan atau memperbanyak perbuatan baik kita. Karena ada malaikat yang mencatat amal baik kita, dan catatan perbuatan kita kelak akan dibuka setelah kita mati. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban, teman-teman. Oke, itu ya teman-teman ya tentang iman kepada malaikat. Yang selanjutnya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Teman-teman yang baik, kitab-kitab Allah ini adalah firman-Nya yang diturunkan kepada para rasulnya, yang di dalamnya menjelaskan perintah dan larangannya, serta janji dan ancamannya. Dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan, ada janji kepada hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan janji akan dimasukkan ke dalam surganya. Dan itu pasti, ya kan? Dan ancaman bagi yang ingkar kepada Allah. Ada 4 kitab yang wajib kita imani, yaitu Taurat oleh Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, dan Al-Quran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang baik, implementasi iman kepada kitab-kitab Allah dalam kita sehari-hari bisa kita lakukan ya. Sebagai umat muslim, tentunya kita harus selalu membaca, menghafal, bahkan mengamalkan apa yang telah terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan agar tidak sesat. Artinya adalah minimal, ya kan? Ada tingkatannya teman-teman ya. Tidak membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran saja tanpa memahami maknanya. Ada yang membaca Al-Quran, memahami maknanya. Ada yang terakhir, tingkatan paling tertinggi adalah membaca Al-Quran, ya kan? Kemudian memahami maknanya dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, level yang terakhir ini sebenarnya tidaklah mudah, tetapi itulah level yang sempurna. Minimal kita membaca satu ayat lah ya, tapi kita paham maknanya dan kita coba implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu kira-kira. Itu yang paling penting ya teman-teman, sehingga kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Cobalah, kan sekarang banyak ya Al-Quran terjemahan. Teman-teman silakan bisa membeli, kemudian membacanya, kemudian pelan-pelan memahami maknanya, dan yang baik kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini salah satu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya teman-teman yang baik adalah ini adalah sifat wajib dan mustahil bagi nabi dan rasul ya, teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman yang baik, mari kita berbicara dulu tentang iman kepada nabi dan rasul Allah. Teman-teman, sebelum kita mengenal ya, ini yang paling penting tadi adalah apa? Adalah beberapa sifat-sifat dari nabi ya yang perlu kita internalisasi dalam kehidupan kita, ya kan? Yang pertama perlu kita tahu adalah bahwa kita wajib mengimani bahwa Rasul Allah ada 25. Dan ini adalah laki-laki yang terpilih menjadi perantara membawa kebaikan untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad diturunkan
sebagai nabi terakhir yang membawa kebenaran, sehingga tidak ada nabi selain Nabi Muhammad SAW. Mungkin di Indonesia pernah ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ya itu adalah nabi yang palsu. Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah warasatul anbiya. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Contoh iman kepada Nabi dan Rasul adalah rajin membaca sholawat setiap harinya. Minimal ketika teman-teman sedang dalam perjalanan, bacalah sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Insya Allah dengan kita semakin menguatkan, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kelak kita mudah-mudahan akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Nah, teman-teman, selain itu juga kita perlu meniru sifat baik para nabi dan rasul. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ada sifat mustahil dan ada juga sifat wajib. Teman-teman, ada 4 sifat wajib ya: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya benar atau jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah adalah cerdas dan pandai. Teman-teman, memang kita bukan nabi, memang kita tidak mungkin sesempurna nabi, ada yang bilang semacam itu gitu ya. Tetapi kita harus ya kan meniru sifat-sifat baik dari Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Kita harus benar, berkata jujur, ya kan. Kemudian ketika kita diberi amanah, tanggung jawab, maka kita harus dapat dipercaya. Kemudian kita juga harus cerdas atau pandai, ya kan, dalam mengelola, terutama bukan hanya cerdas intelektual saja, tapi juga cerdas secara emosional dan juga cerdas secara spiritual. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan dalam kehidupan ini kita mampu meniru sifat baik dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir atau kiamat ini merupakan kehidupan panjang ya teman-teman ya. Setelah manusia itu meninggal dunia kemudian dibangkitkan dari kuburnya. Nah, kelak kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu kemudian masuk surga atau mungkin kita masuk neraka. Tentunya kita berharap bisa masuk surga ya teman-teman ya. Nah, iman kepada hari akhir ini adalah mempercayai adanya kehancuran dan kebinasaan bumi. Dan itu hanya rahasia, dan itu rahasia dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kebangkitan kembali dan kehidupan yang tak terbatas bagi balasan dari perbuatan manusia sewaktu hidup di dunia. Sehingga apapun yang manusia lakukan di dunia ini kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti ya. Sehingga hati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, kita juga harus mengimani tanda-tanda kiamat. Ini salah satu bentuk ya implementasi iman kita kepada hari akhir atau hari kiamat. Teman-teman yang baik, kita perlu mengimani gitu ya tanda-tanda kiamat, kematian, hari kebangkitan di padang mahsyar, adanya hisab, perhitungan amal baik dan amal buruk kita, kemudian mizan ditimbang, sirat adalah jembatan, hingga berakhir di surga atau di neraka. Jadi kehidupan nanti itu sangat panjang sekali. Kehidupan di dunia ini sebenarnya hanya singkat atau sementara saja. Kehidupan yang kekal adalah kehidupan setelah mati. Sehingga ketika bukti iman kita kepada akhir atau hari kiamat adalah kita harus selalu peka gitu ya terhadap perkembangan zaman. Kita harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus selalu berusaha taat, ya kan, wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa agar kelak setelah meninggal dunia nanti, ya kan, kita akan masuk surga. Allahumma amin. Teman-teman yang baik, terakhir adalah iman kepada qada dan qadar atau yang sering kita sebut sebagai takdir. Nah, qada dan qadar berarti keputusan atau ketetapan dan kepastian. Itu qada ya. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah pada zaman azali terhadap semua makhluk yang akan diwujudkan dalam batas-batas tertentu, yaitu baik, buruk, manfaat, madarat. Atau kalau kita boleh simpulkan ya, secara sederhana, qada dan qadar adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 takdir ya, teman-teman ya. Ada takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram ini adalah takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Contohnya mati, jodoh, gitu ya. Itu sudah ditentukan oleh Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa merubah. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa dirubah oleh manusia. Loh, berarti ini melawan ketetapan dari Allah dong? Bukan itu. Tetapi artinya apa? Kita harus berikhtiar. Kita boleh berikhtiar untuk ya kan,
untuk apa ya, untuk membuktikan bahwa usaha kita itu kelak akan terbukti dengan baik. Contoh takdir mu'alaq ini adalah kesuksesan, kepintaran. Kalau kita ingin menjadi manusia yang pintar, kalau kita ingin menjadi manusia yang cerdas, maka kita harus berikhtiar. Kita harus berusaha menjadi orang yang cerdas. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, maka kita harus berusaha. Nah, usaha inilah yang akan merubah takdir kehidupan kita di masa yang akan datang. Kalau kita tidak mau berusaha, maka bagaimana nasib kita akan baik di kemudian hari. Sehingga kita tetap harus berikhtiar. Kita tetap boleh untuk berusaha agar kita mendapatkan takdir yang baik gitu ya, katakanlah semacam itu. Karena ada ikhtiar, ada tawakal. Ikhtiar adalah berusaha sekuat mungkin, sedangkan tawakal setelah kita berusaha, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukti iman kita kepada qada dan qadar ini adalah kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman, berprasangka baik terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menciptakan mudarat pastilah ada maslahatnya. Sesuatu yang terkadang kita tidak enak, ya kan? Kita tidak enak menerimanya, tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi di dalamnya itu pasti ada maslahat, ada kebaikan, ada pesan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita harus pandai bersyukur baik saat mendapat musibah maupun mendapat kebahagiaan. Di sisi lain juga kita harus bersabar ketika ada musibah dan dan kita tetap bersyukur ketika mendapat kebahagiaan. Sehingga dengan itu insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, teman-teman, itu sedikit penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini ada pertanyaan, silakan untuk direnungi dan kemudian juga dijawab selama jam perkuliahan. Pertanyaannya adalah begini teman-teman, bagaimana sikap Anda ketika kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan? Misalnya, Anda ingin kuliah di luar negeri dan mendapatkan beasiswa, namun saat ini Anda hanya diterima kuliah di kampus dalam negeri tanpa beasiswa, dan lain-lain. Ini hanya sekedar contoh saja. Silakan Anda coba juga bisa mengimajinasikan atau mengingat kembali, ya kan. Mungkin ada suatu ketika Anda menerima kenyataan, tapi itu tak sesuai dengan yang diharapkan. Gitu loh. Ini hanya contoh kecil saja ya tentang kuliah di luar negeri dan kuliah di Indonesia tadi. Silakan Anda resapi, kemudian berikan pendapat terhadap pertanyaan saya ini. Pertanyaan saya ini sekedar untuk mengevaluasi kita bersama tentang keimanan kita kepada takdir atau qada dan qadar. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tunggu responnya ya dari teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim telah selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.